Good morning. At this opportunity, we will again discuss about some concept of semantics, and this time we will see about multiple meanings. Last time we discussed about how meanings can be formed from the suffixes and prefix, kemudian from word class, verb, noun, and its changes also change its meanings. Jadi intinya semantik itu mempelajari bagaimana kita menganalisa sebuah meaning, baik dari segi bentuknya, serta dari segi hubungannya dengan kata lain atau hal lain. Nah, itulah yang akan kita lihat lebih jauh di subchapter ini. Meaning itu bisa multiple. Dia berasal dari develops from creative process. Jadi, selain dari bentuknya tadi yang kemarin itu, dia bisa juga ada meaning berdasarkan dari bentuk proses yang lain. Contohnya adalah polysemy and homonymy. Words that have same form and sound that are different in meanings. Kata yang sama, bunyi, sama bentuk, tapi artinya lain. Nah, ini salah satu bagian dari semantik juga, atau disebut dengan polysemy. Di phonology, itu dikenal dengan istilah homonymy. For example, I have the word bank. In these two sentences, the word bank has different meaning. I have a lot of money in a bank. Saya punya banyak uang di bank. Bank di sini artinya tempat untuk menyimpan uang, seperti BRI, BCA, BNI, dan sebagainya. In the second sentence, a river bank is dangerous for children. As you can see, the meaning of the word bank here is no longer as a sebuah tempat penyimpanan uang, tetapi lebih kepada pinggiran sungai, river bank, pinggiran sungai. Itu berbahaya, dangerous for children. Nah, inilah letak polysemy itu. Sama-sama bunyinya bank, tulisannya pun sama, tapi meaningnya berbeda ketika dia di kalimat yang berbeda. Okay. Book. I have some books collections. Jelas di sini meaning dari books itu adalah buku. Kemudian, a hotel guest can book a room in advance. Ini, the meaning of books is not buku lagi, tetapi adalah booking. Jadi memesan sebuah kamar. Okay, sama-sama books, but different in meanings. Same with the word mouse. The cat fails to catch the mouse. Okay, it's clear. Cat, mouse, jelas ya. Di situ ada artinya tikus. But in the second sentence, I need a new mouse for my computer. Nah, mungkin di sini mouse-nya sama lagi meaningnya seperti yang di atas. Mouse di sini adalah sebuah alat, okay, yang dipakai untuk ketika kita main komputer. So that's polysemy. We also have metaphor. It is a figure of speech that describes an object or actions in a way that isn't literally true. It also states that one thing is another thing. Jadi intinya adalah metaphor itu mencoba membandingkan sifat suatu benda dengan benda yang lain dan dianggap ada kesamaan atau ada kemiripan di situ. For example, we have life is a roller coaster. Kalau kita analisa dari kalimat ini, nggak ada hubungan antara life, hidup itu dengan roller coaster. Roller coaster itu sebuah tempat permainan, tempat hiburan. Kok bisa dibuat kalimat seperti ini? Nah, itulah metafor tadi fungsinya. Jadi sifat-sifat dari roller coaster yang naik, turun, itu dicoba dikaitkan dengan life. Jadi life is a roller coaster artinya adalah hidup itu naik turun. Kadang di atas kita, kadang di bawah. Laughter is the music of the soul. Nah, di sini metafornya adalah music. Laughter, tertawa, is the music of the soul. Bagaimana mungkin? Kalau kita lihat secara literal, kita coba analisa. Orang tertawa kok jadi sebuah music gitu kan? Untuk jiwa kita.
Tak ada kaitannya, tetapi di sini metafor berfungsi. Music di sini artinya sesuatu yang membuat tenang, senang, entertain, kemudian membuat nyaman. Nah, itulah sifat-sifat music itu dikaitkan dengan laughter, sehingga tertawa itu dianggap sebagai sesuatu yang sehat atau baik, menyenangkan untuk jiwa kita. Her lovely voice was music to his ear. Mirip ya, seperti yang di atas, bahwa di sini music itu sifat-sifatnya disetarakan dengan voice. Secara literal tidak mungkin ada voice itu sama dengan music. Tapi sifat-sifat dari music dengan suara si wanita itu dianggap sama. Jadi in this sentence, her lovely voice was music to his ear, artinya si his di sini pria ini ketika dia mendengar atau sedang berbicara dengan yang perempuan, maka dia merasa senang gitu. We also have metonymy. Is the use of linked term to stand in for an object or concept. Sometimes is chosen because it's well-known characteristic of the concept. Nah, metonymy ini adalah sebuah istilah khusus atau istilah tertentu yang dipahami orang, dia representasi dari sebuah benda atau sebuah kegiatan, action. Seperti White House. White House secara literal kita lihat ya adalah rumah putih. But White House, when people hear White House, itu akan langsung mengidentikan dengan istana negara di Amerika. Okay. Hollywood and Bollywood juga. Kalau secara meaning literalnya itu adalah sebuah tempat production house. Tapi kalau orang bilang Hollywood, itu langsung identik dengan artis-artis Amerika. Bollywood, artis-artis India. The same with KFC. Okay. Ayo kita makan KFC contohnya. Jadi KFC itu ayam goreng. Padahal itu nama sebuah brand, merek. Jadi bisa saja let's go to KFC. Padahal perginya ke Baik atau yang lain-lain. Itu contoh dari metafor. Alright, last we have slang and idiom. Idiom are words, phrases, or expressions that do not literally mean what they express. Idioms are different than slang as they are used and understood by almost everyone. Slang and jargon are understood and used by a smaller group of people. Jadi perbedaannya di sini adalah slang itu dipakai itu dalam kelompok-kelompok kecil atau komunitas-komunitas tertentu saja. Ya, seperti yeah yang artinya yes, OMG, oh my god, lol, laughing out loud, dan ini biasanya dipakai oleh anak-anak muda. Orang-orang tua tidak pakai ini. Nah, ketika itu begitu konteksnya, maka itu disebut slang. Ya. Kemudian idiom itu dia phrase bisa artinya berbeda dari meaning literalnya. Piece of cake, kalau secara literal artinya adalah sepotong kue, but this is idiom, yang artinya sangat mudah. I can do the test because it is piece of cake. Saya bisa mengerjakan tes itu karena ini sangat mudah. Itu artinya di idiom. Backstabbing secara literal artinya ditusuk dari belakang. Bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan apa, pokoknya sebuah kejahatan. But actually this is idiom. Backstabbing means orang yang dianggap berkhianat. Dia teman, kemudian dia menikung, tiba-tiba jadi berkhianat. Ya, itu orang yang kita sebut sebagai backstabbing. Itu adalah idiom. Nah, perbedaannya mendasarnya seperti itu. Kalau slang dia dipakai sebagai di kelompok-kelompok kecil, komunitas tertentu. Kalau idiom dia lebih luas, dan dipahami sama orang yang lebih banyak. Persamaannya apa? Persamaannya meaningnya biasanya no changes, ya, meaningnya fix, tidak tergantung konteks, tidak tergantung apa, orang sudah tahu aja kalau itu disebut maka meaningnya pasti itu. Ketika orang bilang gimana
what do you think about the interview? Ya, misalnya ada orang melamar pekerjaan, kemudian temannya di luar, terus dia selesai, temannya di luar tanya, gimana interviewnya? Oh, that's piece of cake. Oh, udah tahu dia maksudnya bahwa interviewnya mudah, gak susah, pertanyaannya dia bisa lewati dengan lancar. Oke, seperti itu. Okay, that is all. Thank you very much. Any questions? Post in our WhatsApp group.